Izin ya Pak. Iya. Selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Ya, Bapak Indra. Indra. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Filzaulia. Nama saya Sayyidah Rahma Fadila. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Iya, boleh. Pertanyaan yang pertama, Bapak bisa ceritain nggak sejarah berdirinya gereja ini? Oh, kalau untuk sejarahnya saya bekerja di sini masih 6 tahun. Jadi sejarahnya saya tidak tahu seperti apa dulu. Cuman setahu saya kurang lebih 33 tahun ini udah berdiri gereja ini. Oh, berarti gereja ini sudah berdiri selama 33 tahun ya Pak? Ya, lebih. Menurut Bapak, siapa tokoh yang paling penting atau pelayan Tuhan yang paling berjasa dalam perkembangan jemaat di gereja ini? Dan warisan nilai apa yang masih dipegang teguh hingga kini? Oh, jadi ya tokohnya itu ya semua jemaat berpartisipasi untuk membangun gereja ini, dan sudah banyak ya tokoh-tokoh ini yang sudah membangun Tuhan. Ya, di sini sebenarnya sih kita hanya menerapkan kasih. Jadi kasih sesama manusia. Jadi bukan berarti kita hanya sama orang Kristen aja yang dikasihi, gitu. Tapi semua manusia. Nah, jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Dari berbagai ajaran dalam Kristen Protestan, ajaran spesifik apa yang paling diutamakan atau ditekankan dalam khotbah dan kegiatan jemaat gereja ini? Oh, yang kita tekankan tetap ya kasih ya. Karena itu dasar utama kita ya, di dalam berjemaat atau di dalam melayani baik secara internal maupun eksternal. Jadi yang selalu ditekankan itu kasih antar sesama manusia. Nah, kalau kita mengasihi sesama manusia, otomatis kita mengasihi Allah. Tapi kalau sama kita manusia aja yang saling memusuhi, artinya kita tidak kasih kepada Allah. Gitu, ya. Berarti yang paling ditekankan itu tentang kasih sesama manusia, makhluk hidup, dan itu ya apa seperti toleransi seperti itu. Ya, toleransi lah beragama. Mohon sebutkan satu kegiatan sosial atau kolaborasi antar agama yang paling berkesan yang pernah dilakukan di gereja ini. Bagaimana dampaknya terhadap kerukunan di lingkungan sekitar? Jadi biasa kita melayani, contoh misalnya berbagi kasih pada orang-orang, misalnya kayak orang-orang yang di lampu merah gitu ya, kan banyak yang gelandangan. Nah, kita kadang-kadang berbagi kasih, berbagi makanan, bahkan ke tempat-tempat panti kita memberi. Nah, bahkan kita juga melayani ya orang-orang yang tidak mampu. Contoh misalnya ya, pada jemaat sendiri banyak yang tidak mampu secara materi, ya kita akan ganti, yaitu namanya diakonia. Ya, jadi kita ada namanya panitia diakonia, dan mereka nanti yang membagi secara baik secara bantuan materi, baju dan lainnya gitu. Seperti itu yang kita lakukan di sini. Terus berikutnya, kenapa gereja ini menghadapi tantangan atau dinamika sosial terkait pelaksanaan ibadah? Jika iya, bagaimana strategi gereja ini dalam mengatasinya dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar? Seperti ancaman ibadah itu. Ya, kita lakukan sosialisasi sosial kepada masyarakat sekitar. Contoh, karena ini terdiri dari kelas ya, kita setiap tahun mengadakan buka bersama kepada seluruhnya, khususnya kepada orang-orang muslim ya. Jadi kita kasih mereka sembako. Jadi setiap tahun kita lakukan hal seperti itu ya, kepada tetangga gitu ya, kayak karena ini berbeda RT ya, kita selalu melakukan yang
terbaik aja buat mereka. Walaupun kadang-kadang mereka tidak senang pada gereja ini, ya kita tetap saja merendah diri. Jadi kita selalu mengalah, khususnya kepada masyarakat sekitar yang kurang setuju atau kurang senang kepada gereja ini. Kita tidak tahu juga kadang-kadang apa penyebabnya mereka itu tidak senang kepada gereja ini. Jadi solusinya ya satu-satunya memang kita kalau ada gangguan dari luar itu kita telepon polisi, kita suruh jaga mereka, kita akan kasih mereka ya namanya kalau kita namanya CK, pemberian kasih. Harus seperti itu untuk keamanan gereja ini. Selama tidak ada acara dan event-event yang lainnya, ya siapa aja boleh masuk gitu. Kita tidak pernah membatasi bahwa ini bukan dia orang Kristen atau karena ini tadi kita itu manusia itu selama kita masih berbentuk manusia, ya kita harus mengasihi mereka walaupun dia jahatin kita, tetap harus berbuat baik kepada mereka. Nah seperti itu sebenarnya gereja ini, karena memang kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus itu turun ke dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani kita manusia. Nah itu statement kita, itu intinya kita ya percaya kepada Tuhan Yesus dan itulah fungsinya gereja. Baik, untuk bagaimana pandangan gereja mengenai peran pemuda Kristen dalam mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika? Program apa yang secara spesifik dirancang untuk mendukung peran mereka sebagai agen persatuan? Ya kalau di sini namanya Permata ya. Permata itu dia umur kelas 1 SMA lah ke atas. Nah, jadi perannya dia biasa dia bergabung mengikuti kayak acara PGI. Paling itu aja yang kelihatan saat ini gitu. Jadi ada namanya komunitas PGI itu, ada permata-matanya, ada acara-acara yang sering mereka ikuti, ya itulah yang mereka ikuti saat ini. Tapi kalau untuk sosialisasi yang lainnya belum saya tahu ya selama ini sejauh ini. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya ya Pak. Ya,